saya Yulia Anggita Putra Esa, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jurusan Sosiologi yang mengikuti program Permata di Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kebudayaan yang ada di Kota Bangkalan. Kota Bangkalan yang dimana kota kecil ini berdekatan dengan pusat kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Surabaya dan Madura merupakan dua pulau yang dibatasi oleh Selat Madura. Semakin berkembangnya zaman, muncullah pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Jembatan ini dikenal dengan Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia dengan jarak 5.438 meter dan menjadi salah satu ikon Madura. Jembatan Suramadu tidak hanya menjadi penghubung antara kedua pulau, namun juga menjadi laju perekonomian masyarakat Madura, terutama pada bidang industri barang. Selain itu juga, masyarakat sekitar jembatan mencari penghasilan tambahan dengan berjualan oleh-oleh khas Madura di sepanjang jalan sebelum masuk ke gerbang tol Suramadu. Dengan adanya jembatan ini, membuat masyarakat sekitar memiliki penghasilan tambahan dari penjualan oleh-oleh khas Madura. Karena banyak pendatang dan pengunjung ataupun turis yang tertarik untuk membeli oleh-oleh khas Madura tersebut. Sebelum mendapat julukan sebagai kota zikir dan sholawat, Bangkalan mendapat julukan kota salak. Asal mula Bangkalan disebut sebagai kota salak karena pada zaman dulunya Bangkalan menjadi kota penghasil salak terbesar di Pulau Madura, sehingga Bangkalan disebut sebagai kota salak. Namun, dengan berjalannya waktu dan kepadatan penduduk semakin terus bertambah, mulai terdapat pergeseran lahan yang dulunya sebagai lahan perkebunan salak berubah menjadi lahan pemukiman penduduk, sehingga Bangkalan sekarang disebut sebagai kota zikir dan sholawat. Karena banyaknya pondok pesantren yang didirikan di penjuru Bangkalan, baik di desa maupun di kota, Bangkalan dikenal dengan masyarakat yang religius dan agamis. Dapat dilihat ketika mayoritas masyarakat Bangkalan lebih memperdalam ilmunya dengan mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Mayoritas masyarakat yang lebih memilih pondok pesantren tidak terlepas dari peranan para tokoh ulama yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga Bangkalan sering disebut sebagai kota zikir dan sholawat. Rumah adat di Kabupaten Bangkalan disebut sebagai tanian lanceng atau halaman yang panjang, yang dimana memiliki bentuk pemukiman yang memanjang, yang berbentuk mengelilingi satu halaman, dan yang menempatinya adalah sanak saudara atau sekeluarga yang masih memiliki hubungan darah seperti sepupu, paman, dan lainnya. Dalam tanian lanceng terdiri dari musola, rumah utama, dan beberapa rumah yang berjajar di sekitar rumah induk, dapur, maupun kandang. Rumah induk biasanya ditempati oleh keluarga inti ataupun keluarga yang tertua, yang dimana seperti kakek ataupun yang dianggap tua dalam keluarga tersebut. Namun, keadaan rumah adat tanian lanceng ini mulai memudar karena berjalannya waktu dan dengan perkembangan teknologi yang terus berjalan, tanian lanceng ini jarang ditemukan di kota, tapi di bagian desa masih ada yang menggunakan sistem ini. Tanian lanceng ini dianggap sangat efektif dalam menjalin silaturahmi antar keluarga. Kerapan sapi merupakan satu di antara kebudayaan yang ada di Madura juga. Kerapan sapi ini biasanya diadakan setahun sekali. Kerapan sapi diperlombakan antar kecamatan hingga tingkat keresidenan. Yang diperlombakan adalah adu ketangkasan antar sepasang sapi jantan yang akan mengenakan kaleles atau tumpuan yang terbuat dari bambu yang memiliki kualitas tinggi, yang nantinya sebagai tempat tumpuan joki yang akan mengendalikan sapi.
Dahulu, kerapan sapi ini diadakan setelah musim panen tiba, sebagai wujud syukur dan juga untuk melatih kesehatan sapi saat sudah tidak lagi dipakai membajak sawah saat musim panen tiba. Namun, sekarang kerapan sapi sebagai ajang perlombaan, ajang adu gengsi, karena kerapan sapi ini menggunakan sapi pilihan yang disiapkan secara khusus untuk perlombaan kerapan sapi. Sehingga tidak jarang kerapan sapi ini memakan biaya besar dalam perawatannya. Dalam perawatan sapi kerap memiliki perawatan yang khusus. Saat berumur mulai bulan, sapi kerapan akan dilatih, dimandikan, dijamin kebersihannya, dipijat, dan diberi jamu secara rutin hingga turun gelanggangan atau saat perlombaan. Rokat Tasek atau dikenal akrab dengan Festival Perahu, yang dimana semua nelayan berbondong-bondong dengan semangat menghias perahunya. Acara ini dilakukan 2 kali dalam setahun sebagai ucapan syukur atas hasil laut yang melimpah ruah, yang dimana nantinya di tengah acara terdapat pelepasan sesajen di tengah laut sebagai ucapan syukur dan menjaga silaturahmi warga antar nelayan. Makanan khas yang ada di Bangkalan salah satunya adalah topak late. Makanan yang kaya dengan rempah-rempah langka ditemukan karena jarang orang yang menjualnya. Dikarenakan pembuatannya yang memakan waktu yang lama, sehingga makanan ini menjadi istimewa. Selain itu, makanan topak late sebagai sajian yang istimewa karena makanan topak late ini hanya ada atau disajikan di acara tertentu atau 7 hari setelah hari raya Lebaran Idul Fitri. Topak late adalah sajian yang wajib saat terasam topak, ya di mana terdiri dari lontong, jeroan sapi, kacang panjang, markisa, dan lainnya. Berikut ada beberapa wisata yang harus kita kunjungi ketika di Bangkalan. Yang pertama, di Pantai Telangoh di Tanjung Bumi. Yang kedua, ada Bukit Cetih di Cetih. Yang ketiga, ada Bukit Kapur di Pantai Telangoh adalah salah satu destinasi wisata yang wajib kita kunjungi ketika di Bangkalan. Pantai Telangoh ini berada di Tanjung Bumi. Pantai Telangoh dibuka kembali pada bulan Mei tahun 2020. Dahulunya pantai ini dikenal dengan julukan Pantai Terapi, karena mayoritas pengunjung pantai ini datang hanya untuk terapi kesehatan. Konon katanya, pantai ini dipercayai masyarakat sekitar jika berendam setelah waktu subuh hingga matahari terbit dapat menyembuhkan segala penyakit. Sehingga pantai ini agak diabaikan dan menjadi kotor dan sempat ditinggalkan. Namun, dengan berjalannya waktu dan tingkat kesadaran masyarakat atas kebersihan pantai mengubah kembali pantai yang kotor menjadi bersih dan cocok untuk menjadi wisata keluarga. Selain menjaga kebersihan, pantai ini mempunyai banyak spot foto yang bagus dan juga keamanan yang terjamin. Tempat wisata selanjutnya yaitu Bukit Kapur Cetih. Lokasinya tepat berada di Desa Cetih, salah satu tempat wisata bekas penambangan batu kapur putih. Tapi aktivitas penambangan masih tetap berjalan. Hamparan Bukit Putih yang menjulang tinggi di area seluas 1,5 km. Bahkan di salah satu sisi terdapat kolam alami hasil dari pembentukan batu kapur dari mata air alami. Tempat ini adalah tempat spot foto yang bagus yang ada di Cetih. Dan ada juga toko oleh-oleh Goa Pote. Tempat wisata selanjutnya yaitu Bukit Kapur Arosbaya.
Lokasi tepatnya di Desa Buduran, Arosbaya, di mana lokasi ini tidak jauh dari pesarean air mata Epu. Tempat wisata ini juga bekas penambangan batu kapur merah, yang dimana aktivitas penambangan masih berjalan. Dinding-dinding kapur tersebut adalah patahan dari dinding kapur bekas penambangan, dan ada juga yang disengaja dibentuk oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan spot foto untuk menjadi daya tarik wisatawan. Sekian perkenalan kebudayaan yang ada di Bangkalan. Terima kasih, sampai jumpa.